Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Harun Malik. Di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang asam dan basa. Asam dan basa adalah dua zat yang keberadaannya dimanfaatkan oleh manusia untuk berbagai hal di kehidupan sehari-hari. Benda bersifat basa sering digunakan manusia dalam pembuatan berbagai jenis seperti sabun. Sedangkan benda yang bersifat asam kerap digunakan sebagai bahan pembersih kerak lantai kamar mandi. Asam jenis sitrat juga dapat ditemukan pada beberapa jenis buah, misalnya jeruk. Asam dan basa bersifat saling menetralkan. Jadi bila kedua zat ini dicampurkan, maka sifat asal dari masing-masing zat dapat hilang. Nama asam diambil dari acid, berasal dari bahasa Latin yaitu acetum atau acetum, yang artinya adalah cuka. Sedangkan basa adalah alkali dari bahasa Arab yang bernama abu. Dikutip dari laman Emodul atau pengertian asam. Asam menurut Svante August Arrhenius, seorang ahli kimia asal Swedia yang hidup tahun 1859 sampai 1927, adalah semua zat yang dilarutkan dalam air akan terurai menghasilkan ion H+, misalnya hidrogen klorida atau HCl. Jika dilarutkan dalam air akan menjadi ion H+ dan ion Cl. Dalam ilmu kimia saat ini, asam diartikan sebagai senyawa yang jika dilarutkan dalam air maka pH-nya kurang dari 7 atau lebih kecil dari 7. Lebih dari 7 atau lebih kecil dari 7. Ada berbagai jenis asam yang bisa dijumpai dan dimanfaatkan setiap hari. Contoh benda bersifat asam yang kerap dimanfaatkan oleh manusia adalah asam askorbat atau vitamin C yang ada pada buah-buahan. Asam nitrat ada pada buah lemon dan jeruk nipis. Asam malat ada pada buah apel dan buah pir. Asam asetat atau cuka digunakan untuk bahan memasak. Asam folat ada pada pisang, alpukat, bayam dan lainnya. Asam karbonat untuk bahan minuman bersoda. Asam sulfat untuk bahan aki mobil dan lainnya. Ciri-ciri asam. Ada beberapa ciri dari zat asam, antara lain seperti di bawah ini. Beberapa jenis asam yang aman dikonsumsi jika dirasakan oleh lidah akan terasa masam. Asam jenis kuat juga merasa terasa masam, namun tidak dianjurkan untuk dicicipi karena bersifat merusak jaringan kulit. Jika diukur dengan alat khusus, maka pH-nya akan lebih kecil dari 7 atau ditulis pH 7. Jika terkena kulit akan terasa perih. Untuk asam yang bersifat kuat juga bisa merusak kayu. Bersifat korosif, memicu karat jika terkena besi atau logam. Bersifat dapat mengantarkan listrik karena mengandung elektrolit. Valensi asam adalah jumlah ion H+ dapat dihasilkan oleh satu molekul asam. Ion sisa asam adalah ion negatif yang terbentuk dari asam setelah melepas ion H+. Pengertian basa. Menurut Arrhenius, basa adalah semua zat yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion OH. Misalkan, pada senyawa natrium hidroksida NaOH, NaOH akan terurai menjadi Na+ dan OH. Jika basa bereaksi dengan asam maka dihasilkan senyawa. Garam sifat umum pada senyawa basa dapat dilihat pada rasanya, yaitu pahit, serta jika diraba dengan jari akan terasa licin. Valensi basa adalah jumlah ion OH yang dilepaskan oleh satu molekul basa. Ciri-ciri zat yang bersifat basa. Basa memiliki ciri yang dapat diketahui melalui indera manusia seperti berikut. Rasanya pahit. Basa murni berbentuk kristal padat. Basa memiliki pH yang lebih besar daripada 7 atau ditulis 7. Licin jika dipegang dengan jari. Sifatnya kaustik, merusak jaringan kulit jika kadarnya tinggi. Dapat digunakan untuk mengemulsi minyak. Dapat menghantarkan listrik sebab mengandung elektrolit.
Kadar asam atau basa suatu zat dapat diuji dengan kertas lakmus. Rumus seperti ini. Misalnya, asam lakmus merah tetap merah, lakmus biru menjadi merah. Basa lakmus biru menjadi biru, lakmus merah menjadi biru. Sekian, terima kasih. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu.